Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus keluarga besar SMK Negeri 1 Ngawi, baik para bapak, para ibu, guru, dan para alumni, dan khususnya bagi anak-anak sekalian yang mengikuti tausiah pagi hari ini. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kebaikan, membawa tarbiyah, membawa sinar hidayah kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih menjadi orang Islam, menjadi orang yang bertakwa dengan setakwa-takwanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tausiah dengan topik tugas utama manusia sebagai hamba Allah adalah untuk beribadah. Untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya kurang lebih bahwa aku, Allah, tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Hadirin rahimakumullah, manusia sesungguhnya oleh Allah sudah diberikan tugas khusus. Ketika Allah menciptakan manusia lahir ke dunia ini adalah satu-satunya tujuan yang paling diharapkan oleh Allah adalah hanya beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang tertuang dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 tadi. Untuk itu, hadirin rahimakumullah, bahwa sesungguhnya ibadah itu apa? Kemudian di dalam kehidupan kita, manusia sebagai hamba Allah fokus untuk beribadah pada Allah itu, maka nilai-nilai makna ibadah itu sungguhnya apa? Maka para ulama memberikan suatu definisi bahwa ibadah secara umum yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia adalah suatu aktivitas, semua aktivitas apa saja yang dicintai Allah dan diridhai Allah, yang berupa perkataan maupun perbuatan zahir dan batin. Itu namanya ibadah. Maka melihat dari definisi ini, ibadah itu meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, ada nilai-nilai positifnya yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Jadi sesuatu atau aktivitas yang dicintai Allah dan diridhai Allah itu namanya ibadah. Maka melihat dari definisi ini, ibadah itu sesuatu hal yang sangat luas. Tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya haji. Tapi ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang berhubungan dengan Allah langsung dan ibadah yang berhubungan dengan sama manusia atau bahkan alam semesta ini. Maka melihat dari definisi ini, ibadah itu dapat dilakukan atau dibagi dengan tiga cara.
Yang pertama adalah ibadah dengan hati, atau yang namanya disebut dengan ibadah qalbun, ibadah dalam hati. Nah, apa ibadah dalam hati itu? Manusia oleh Allah diberikan yang namanya fuadun. Fuad itu hati. Hati itu biasanya untuk merasakan rasa sedih, rasa gembira, rasa senang, rasa bersyukur kepada Allah. Maka ketika manusia itu diberi oleh Allah nikmat yang besar, kemudian rasa syukurnya itu dalam hati itu besar, itu termasuk mendapat pahala. Termasuk ada nilai pahalanya, karena itu termasuk ibadah. Kemudian mengharapkan kepada Allah sesuatu yang baik. Harapan itu biasanya dalam hati, namanya rojaun. Setiap manusia mesti punya harapan. Harapan jadi orang baik, harapan mendapat rezeki yang banyak, harapan memiliki ilmu yang bermanfaat. Itu selalu dalam hati, tidak harus diungkapkan. Allah sudah tahu apa yang dikatakan oleh hati manusia. Innallaha alimum bizatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Jadi kalau kita bersyukur pada Allah dalam hati, nggak usah diucapkan, itu namanya ibadah hati. Kita bersyukur, kemudian kita berharap pada Allah agar menjadi orang yang lebih baik di malam hari, di siang hari, atau di pagi hari, itu namanya ibadah hati. Maka biasakan hidupkan hati ini agar menjadi hati yang baik. Dalam Quran disebut dengan qalbun salimun, hati yang selamat, hati yang baik. Karena apa? Dihidupkan dengan hal-hal yang baik. Jadi kalau kita mendapat nikmat dari Allah, jangan lupa bersyukur dalam hati. Jadi hati senang, insya Allah nanti akan ditambah oleh Allah. Kemudian berharap pada Allah dengan selalu berharap yang baik-baik. Jangan berharap yang buruk. Maka kita tidak boleh ketika berharap pada Allah itu sesuatu yang buruk. Jadi umpamanya para jamaah ini dalam hatinya berbicara dalam hati, ya Allah harapan saya mudah-mudahan saya mati besok. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena itu harapan yang buruk meskipun dalam hati. Kemudian ada orang yang selalu ngerasani orang dalam hati. Jadi umpamanya kalian ngerasani bapak ibu gurunya dalam hati. Itu suatu ungkapan rasa yang tidak baik. Maka diharapkan setiap manusia itu memelihara hati dengan cara-cara yang baik. Insya Allah akan menjadi hati yang selamat, disebut dengan qalbun salimun. Itu yang pertama adalah ibadah hati. Yang kedua adalah ibadah lisan. Para hadirin rahimakumullah, lisan ini juga perlu dipelihara. Contoh, ketika kita melihat sesuatu yang indah dengan ucapan Masya Allah. Ketika kita mungkin kesandung, di depan kita ada batu, maka dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan membaca tasbih subhanallah. Jadi lisan ini dibiasakan untuk mengucapkan sesuatu yang baik. Bahkan kata Rasulullah, ucapan lisan yang terbaik itu dengan membaca tasbih. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasul, ucapan tasbih seperti itu ringan diucapkan, tapi nanti ketika kita wafat akan mendapatkan timbangan yang berat. Jadi timbangan ketika ditimbang amal kita oleh Allah itu ternyata akan banyak berat. Karena apa? Sering membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka para hadirin sekalian, mari kita biasakan lisan kita untuk bertasbih, untuk berzikir kepada Allah. Jangan sampai lisan itu digunakan ucapan-ucapan yang buruk. Namanya para jamaah mengumpat, apalagi itu memisuh, ya, kesandung misuh, suh namanya. Itu tidak boleh. Nah, sehingga hubungan hati dengan lisan itu sangat erat. Kalau hati bersih, lisan akan juga bersih. Kalau hati ini bersih, ucapannya mesti baik. Apalagi para remaja putri ini biasanya kan lisannya mudah untuk mengucapkan hal-hal yang
yang buruk, umpamanya ngerasani, gitu, ghibah. Kalau laki-laki mungkin kurang begitu hobi ngerasani, gitu. Karena ada semacam sunnah, ya, sunnatullah dalam penciptaan Allah itu perempuan atau maaf itu mulut perempuan itu memang sangat hobi untuk ghibah, ngerasani. Itu yang paling nikmat 1 jam 2 jam itu tidak terasa, gitu. Maka dalam agama dibiasakan lisan itu untuk tidak mengatakan hal-hal yang buruk, untuk membaca tasbih, membaca istighfar, membaca takbir, membaca sholawat Nabi. Maka insya Allah nanti kalau wafat itu akan bisa gampang mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena apa? Mudah tidaknya lisan mengucapkan kalimat thayyibah pada waktu meninggal itu terbiasa pada waktu kita masih hidup seperti ini. Jadi kalau kalian atau para jamaah ini umpamanya kebiasaan lisannya itu miso atau mungkin kata-kata buruk, nanti pada waktu mati, pada waktu apa itu naza sakaratul maut itu ya ucapannya ya misuh tadi. Maka kita berharap lisan ini jadikanlah lisan yang baik, ada nilai ibadah, namanya adalah ibadah lisan. Jadi membaca tasbih, membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca takbir dan lain sebagainya. Kemudian ibadah yang ketiga adalah yang disebut dengan ibadah badan. Jadi badan. Jadi badan ini ibadah yang mungkin bagi kita yang paling gampang ketika kita berteori tapi sulit untuk melakukan. Ya. Ini contoh yang namanya ibadah mahdhah badan. Ini umpamanya sholat 5 waktu. Nah, para jamaah ini kira-kira sholatnya sudah bagus atau belum? Maka dibiasakan sholat 5 waktu. Kalau sudah sholat 5 waktu ditambah dengan sholat sunnahnya. Umpamanya apa? Sholat duha minimal 2 rakaat. Syukur ditambah dengan sholat malam, sholat tahajud. Syukur 11 rakaat. Itu dibiasakan tangan, Allahu Akbar, ini kan badan. Ruku, sujud, kemudian kaki bersentuh dengan lantai, ini badan. Jadi sholat itu termasuk ibadah badan. Terus apalagi puasa, apalagi haji, apalagi zakat dan sebagainya. Itu yang sifatnya ibadah mahdhah. Tapi ada lagi ibadah yang termasuk barangkali sering kita lakukan, tapi sering-sering kita itu lupa niat. Salah satu contoh, umpamanya para pelajar ini niat untuk bersekolah, mencari ilmu. Agar menjadi nilai pahala itu bagaimana? Maka niat bismillahirrahmanirrahim thalabul ilmi. Niat saya dari rumah untuk mencari ilmu di desa ini. Jangan lupa, kalau yang rumahnya Ngerambe sana atau sini yang jauh, itu Allah akan menghitung langkah-langkahnya. Bayangkan kalau Anda menghitung dari Ngerambe sampai Ngawi itu kira-kira berapa ribu langkah. Kalau jalan kaki, kira-kira 1000 langkah, maka sudah berapa pahala itu? Sudah 1000 pahala. Sampai di sini mendengarkan apa kata-kata guru dan sebagainya. Kemudian nanti kalau pulang jalan kaki lagi, sudah dihitung berarti 2000 pahala. Itu kalau jalan kaki. Nah sekarang bagaimana yang bersepeda motor? Yang dihitung apanya? Dan itu adalah putaran rodanya. Jadi rodanya mulai dari awal sampai akhir oleh Allah dihitung. Tapi jangan lupa membaca bismillahirrahmanirrahim, niat untuk menuntut ilmu, itu pahala. Pahala, karena apa? Ibadah. Karena apa? Ilmu, menuntut ilmu adalah masuk kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Bahwa menuntut ilmu itu bagi laki-laki, muslim dan muslimat itu wajib. Maka ketika kita menuntut ilmu, itu ada nilai pahalanya. Ini termasuk pahala ibadah yang berhubungan dengan badan. Ya, kemudian bagaimana kalau seandainya seorang pelajar itu tiba-tiba wafat atau mati sedang mencari ilmu. Jadi umpamanya
sedang mendengarkan Bapak Ibu guru ceramah, tiba-tiba gedungnya runtuh, mati semuanya, kecuali Pak gurunya yang lari, ya. Itu semuanya insya Allah akan masuk pada kategori mati syahid. Alhamdulillah. Jadi meskipun tidak berharap, tapi kalau matinya mati syahid. Karena apa? Karena niatnya adalah untuk mencari ilmu dan ada nilai ibadah. Nah, contoh yang lain, yang paling gampang, karena ibadah itu luas tadi. Seorang bapak, seorang suami yang mencari nafkah, mencangkul di sawah dari pagi sampai sore, ya, dan beliau hanya istirahat waktu sholat zuhur. Kemudian keringatnya itu bertetesan. Maka ketika beliau ini ikhlas demi memberi nafkah anak dan istri, maka beliau mendapat pahala yang sangat besar. Maka memberi nafkah kepada keluarga hukumnya wajib, dan ketika beliau itu benar-benar mencari nafkah, maka dia mendapat pahala dari Allah. Maka ibadah yang kaitannya dengan badan ini memang luas sekali, tidak hanya berupa sholat, tidak berupa zakat, haji dan sebagainya, tapi aktivitas yang baik, yang manfaat, yang oleh Allah itu dicintai dan mendapat ridho, itu termasuk ibadah. Paham ya? Termasuk ibadah. Maka jangan lupa para pelajar, kalau dari rumah niat belajar itu, niat sekolah, seperti pada pagi hari ini, itu berniat minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Doanya bagaimana kalau akan bepergian itu? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Insyaallah ilmu para pelajar ini akan bermanfaat. Jadi nanti masuknya ilmu itu gampang. Nanti setelah keluar atau setelah selesai sekolah dapat ilmu yang bermanfaat, gampang mendapat pekerjaan dan seterusnya. Ya, maka jangan lupa niatnya adalah niat beribadah pada Allah. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, sekarang kita bicara masalah bagaimana agar ibadah itu dapat diterima oleh Allah. Ya. Jadi ada orang yang beribadah tekun siang malam, tapi ternyata begitu dia mati tidak ada pahalanya. Kira-kira kalau yang seperti ini kan sayang, sudah tekun beribadah merasa tekun, tapi ternyata tidak mendapat pahala. Ya, maka perlu kita pahami bahwa agar ibadah itu tetap mendapat pahala, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada 3. Tadi yang pertama 3, sekarang ini juga 3. Jadi 3 cara agar ibadah itu dapat diterima oleh Allah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah lillahi. Lillahi itu apa? Hanya karena Allah. Maka kalau kalian sholat biasanya membaca niat. Niat sholat subuh, makanya usolli fardhu subahi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi ada kata lillahi ta'ala. Tidak lillah orang tua, atau li guru, atau li pacar, atau li calon mertua umpamanya. Jadi lillahi ta'ala. Kemudian pada waktu takbir Allahu Akbar ada namanya doa kita. Jadi kita sering membaca apa itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah semesta alam. Jadi kalau ibadah itu memang harus lillah, bukan karena riya untuk siapa atau karena apa. Jadi hanya karena Allah semata. Jadi salah satu contoh umpamanya di gereja ini pada waktu sholat Jumat, ada sholat Jumat, kemudian setiap kelas diabsen satu persatu. Ini jangan sampai
siswa itu kemudian salah. Saya niat sholat Jumat karena absen. Tidak boleh. Jadi absen itu hanya administrasi untuk Bapak Ibu guru. Jadi orang sholat itu hanya karena Allah. Maka jangan sampai orang sholat itu karena tujuan-tujuan dunia. Itu tidak lillah. Ya. Berarti apa? Orang itu adalah niat karena selain Allah. Jadi yang pertama adalah lillah, karena Allah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah billah. Apa? Billah. Billah itu hanya mengharapkan ridho Allah. Mengharapkan ridho Allah. Maka dalam surat Fatihah di sana disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah hafal semua itu ayat ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepadamulah, na'budu, kami menyembah. Dan iyyaka, kepadamulah kami memohon pertolongan. Ayat ini yang pertama disebut adalah na'budu, bukan nasta'in. Jadi orang itu harus menyembah dulu. Seperti sekarang ini manusia kan sering-sering atau banyak sekali orang itu hanya minta. Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak, uang yang banyak, istri yang cantik, suami yang ganteng, tapi dia tidak sholat. Kira-kira gimana? Allah mengatakan apa? Kira-kira ngomong tok aja gitu. Ya, sholat dulu, baru saya beri. Nah, gitu. Jadi nak butuh dulu. Nah, kalau ada orang umpamanya di dunia ini tidak bekerja tapi minta gaji, apa ya ada? Gaji saya mana? Nah, kapan kamu kerja? Kan tidak bisa. Maka kerja dulu, baru minta gaji. Seperti kalau kita umat Islam ini ya menyembah dulu. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan Allah menjamin barang siapa yang imannya bagus, takwanya bagus, akan dijamin rezekinya oleh Allah lancar selancar-lancarnya. Dan akan diberi sesuatu yang sulit menjadi mudah. Ya, menjadi mudah. Dan ini yang biasanya orang sering tidak paham. Jadi menuntut saja, ya Allah kenapa hidupmu seperti ini, susah terus, menderita terus, mengapa. Tapi bagaimana kamu, apa ya sholat, apa ya berdoa, tidak. Maka mulai sekarang harus dibalik, sholat dulu yang baik. Nanti Allah akan memberi apa yang kamu minta, bahkan yang tidak diminta pun akan diberi. Jadi dalam agama, orang yang menekuni agama dengan baik, itu dunia akan ikut. Jadi orang itu sholatnya rajin, duhanya rajin, baca Qur'annya rajin, terus tahajudnya apalagi rajin, maka rezeki itu akan mengikuti. Rezekinya gampang. Jadi seorang pedagang umpamanya malam hari dia bangun, tahajud 2 rakaat, kemudian mohon pada Allah, pagi harinya akan diberi kemudahan mendapat rezeki dari jualan itu. Jadi barang siapa yang menekuni akhirat, maka dunia akan ikut. Tapi orang yang menekuni dunia saja, akhirat tidak akan ikut. Paham ya? Jadi orang yang tekun akhirat, dunia itu melu. Rezekinya melu, ilmunya melu, anaknya melu, keluarganya ikut. Itu menjadi contoh yang baik. Rasulullah menjadi contoh. Ya, beliau adalah orang yang tekun beribadah. Maka semua jalan dibuka oleh Allah. Tapi kita ini kadang-kadang sering tidak sadar. Ya, lupa beribadah, tapi maunya minta kepada Allah terus menerus. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga, tadi yang kedua sudah. Yang ketiga, yang terakhir adalah setelah lillah, billah, kemudian fillah. Fillah itu apa? Fillah itu adalah bagaimana kita mengikuti syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu ada syariatnya. Ada syariatnya, ada aturannya. Misalnya orang mau sholat harus wudhu dulu. Apa ada orang sholat tidak wudhu? Tidak ada kan? Kalau orang sholat tanpa wudhu dan dia sudah batal, maka sholatnya tidak sah meskipun sholatnya khusyuk. Nah sekarang yang jadi perhatian para remaja, para pelajar,
Ini umpamanya zaman sekarang ini zaman orang-orang kadang-kadang tidak memperhatikan syariat pada waktu sholat, memakai celana yang medel-medel itu di bawah pusar, kemudian kaosnya itu pendek, gitu. Kemudian dia sholat Allahu Akbar ketika rukuk, ini kelihatan kulitnya, itu kira-kira sah enggak itu? Tidak sah, karena apa? Tidak menutup aurat, auratnya terbuka. Karena apa? Aurat laki-laki mulai dari pusar sampai lutut. Ketika dia sujud rukuk, ini kaosnya itu kelihatan, maka tidak dibenarkan. Berarti apa? Dia tidak sesuai dengan syariat yang ditentukan. Dan seterusnya. Maka sekali lagi, hadirin rahimakumullah, apa yang saya sampaikan mungkin baru sedikit, pemahamannya mungkin belum begitu paham betul, dan insya Allah nanti kalau ada waktu, lain waktu bisa kita lanjutkan, dan mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi tambahan ilmu agama kita semuanya. Ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ibadah itu agar nanti diterima oleh Allah, maka yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama lillah, yang kedua billah, yang kedua adalah fillah. Ya. Ini penting agar ibadah kita benar-benar sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu hadirin rahimakumullah pada kesempatan hari ini, perjumpaan kita lewat tausiah singkat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita khususnya dan umumnya untuk keluarga besar di SMK P1 Ngawi ini, sekali lagi bisa memberikan nilai-nilai positif bagi kita semuanya. Allahumma amin. Bila ada kehilafan mohon maaf, dan sekali lagi apa yang saya sampaikan sekali lagi ini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.